Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa kembali di dalam program Good News Today. Kabar baik hari ini. Apakah kabar baik hari ini? Kabar baik hari ini adalah bahwa kita orang percaya tidak ada lagi di bawah kutuk atau di bawah hukuman. Pernahkah kita menjumpai di dalam kehidupan sehari-hari ini ketika ada orang-orang percaya yang sedang mengalami pergumulan, ditimpa dengan berbagai macam masalah dalam hidupnya, mungkin mengalami naik turun di dalam bisnisnya, mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam bisnisnya, mengalami peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya. Lalu mereka mulai menghakimi dirinya sendiri dan berkata, aku ngalami seperti ini karena aku kena kutuk. Kekasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, Yesus berkata demikian, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kenapa banyak orang Kristen punya pandangan yang salah ketika menghadapi masalah yang muncul dalam hidupnya, merasa menjadi orang yang terkutuk karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Kebenaran yang kita ketahui, itulah yang akan memerdekakan kita. Itu kata Yesus. Itu sebabnya kita perlu mengetahui kebenaran siapa kita, atau kebenaran jati diri kita sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita ini, saudara-saudara, kita punya persepsi yang benar tentang Tuhan. Dan persepsi yang benar tentang Tuhan atau pandangan yang benar tentang Tuhan akan menghasilkan keyakinan yang benar tentang Tuhan. Dan keyakinan yang benar tentang Tuhan akan mempengaruhi cara hidup kita atau respon-respon hidup kita ketika kita berjalan di dalam hidup ini. Saudara, saya ingin mengajak hari ini untuk mengetahui tentang kebenarannya. Siapa kita di dalam Kristus Yesus? Yesus di dalam ayat selanjutnya, ayat 34, berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan ayat 32, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Saya garis bawahi, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Apa artinya, saudara? Yesus menekankan bahwa orang yang berbuat dosa itu menjadi hamba dosa. Dan seorang hamba itu ketika berbuat kesalahan, ketika berbuat dosa, maka hamba itu akan diusir oleh tuannya untuk meninggalkan rumah tuannya. Tetapi anak, kata Tuhan, kata Yesus, dia tidak diusir dari rumah, tetapi anak itu tetap tinggal di rumah. Saudara, kebenaran ini disampaikan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang posisi kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Kita bukan hamba, tetapi kita adalah anak. Saudara, kalau kita punya karyawan
atau kita punya asisten pembantu rumah tangga, kalau mereka berbuat sebuah kesalahan, maka kita bisa mengusir karyawan kita atau pembantu kita, hamba kita itu keluar dari rumah. Tetapi sebesar apapun kesalahan daripada anak kita yang telah ia perbuat, tentu kita tidak akan mengusir mereka dari rumah. Mereka tetap tinggal di rumah kita karena mereka adalah anak. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah posisi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa berbuat salah, kita bisa berbuat dosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Dari apa? Dari hukuman akibat kesalahan kita. Dimerdekakan dari dosa. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Kita lihat statement Yesus di ayat 36. Jadi, kata jadi ini berarti sebuah kesimpulannya, ya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kamu benar-benar merdeka. Yesus berkata, jadi kalau anak Allah Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Kemerdekaan yang sesungguhnya, sebenar-benarnya. Artinya, saudara, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus itu tidak berubah-ubah. Oh, kalau kamu berbuat baik, ya saya bebaskan. Kalau kamu berbuat salah, ya kamu akan saya hukum. Enggak, saudara-saudara, tidak demikian. Kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah kemerdekaan yang sejati. Anda dimerdekakan oleh Yesus bukan karena Anda berbuat baik, bukan karena Anda bermoral tinggi, tetapi karena Anda percaya kepada Yesus Kristus dan diterima di dalam Dia sebagai anak Allah yang dikasihinya. Itu sebabnya, saudara, ketika Anda mengalami pergumulan, mengalami masalah bertubi-tubi sekalipun, ingat, status Anda, posisi Anda adalah anak Allah. Anda tidak pernah dihukum keluar dari Yesus. Keluar dari rumah, Anda adalah tetap anak Allah. Karena apa? Karena anak Allah, Yesus Kristus, telah memerdekakan Anda. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemudian ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oh, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Inilah kabar baik yang sangat luar biasa, saudara. Yesus Kristus telah benar-benar memerdekakan kita. Rela mati, tergantung, terkutuk di atas kayu salib, menanggung semua kutuk kita, menanggung segala hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa, karena pelanggaran kita, sehingga hari ini kita
menjadi anak-anak Allah. Di mana di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita adalah pewaris berkat Abraham. Jadi kekasih Tuhan, hari ini saya mau mengatakan sebuah kebenaran yang besar, kebenaran yang sangat luar biasa. Jangan pernah Anda menghukum diri Anda bahwa Anda menjadi orang yang terkutuk karena sedang ditimpa oleh masalah, karena sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Tidak, saudara-saudara. Berdirilah sebagai orang benar, sebagai anak Allah. Karena Anda tetap ada di dalam rumah. Anda tidak diusir keluar rumah karena kesalahan-kesalahan Anda. Karena Anda bukan hamba, tapi Anda adalah anak di mana Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Karena Anda anak yang diberkati Tuhan. Kekasih Tuhan, ingat, jangan pernah lari meninggalkan rumah Allah. Jangan pernah lari meninggalkan Tuhan. Sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun masalah yang sedang kau hadapi hari-hari ini, saudara, berdirilah dan deklarasikan jati diri Anda. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris berkat-berkat Abraham. Percayalah saudara, jika hari ini Anda ada di lembah, jika hari ini Anda sedang ada di bawah, ketika Anda tetap berdiri teguh sebagai anak Allah, Anda akan naik. Anda akan dibawa naik oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahi Anda dengan mujizat demi mujizat. Pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan Anda. Kekasih Tuhan, jangan lupa, Anda adalah anak. Anda diberkati Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini kebenarannya adalah bahwa Anda adalah anak Allah. Anda diberkati. Anda bukan orang yang ada di bawah kutuk. Tetap semangat. Immanuel, Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, jika Anda diberkati dengan video ini, saya sangat senang sekali jika Anda membantu saya untuk like, komen, share, dan subscribe di channel video YouTube saya ini, karena saya akan membuat renungan-renungan kabar baik yang akan memberkati kehidupan Anda. Kita rindu supaya banyak orang diberkati melalui pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati.